Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaimi Pahari dengan NIM 312010491. Saya dari kelas TI 20D5. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang mata kuliah interaksi manusia dan komputer untuk memenuhi tugas di pertemuan keempat. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi. Judulnya, apa sih interaksi manusia dan komputer? Interaksi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer, yang meliputi yaitu perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Ilmu ini berusaha menemukan cara yang paling efisien untuk merancang pesan elektronik. Dengan kata lain, interaksi manusia dan komputer itu tersendiri adalah serangkaian proses, dialog, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer yang keduanya saling memberikan masukan dan umpan balik melalui sebuah antarmuka untuk memperoleh hasil akhir yang diharapkan. Interaksi manusia dan komputer meliputi ergonomik dan faktor manusia. Dan Human Computer Interaction atau yang disebut singkatannya HCI atau interaksi manusia komputer. Pada HCI ini cakupan atau fokus perhatiannya lebih luas. Tidak hanya berfokus pada rancangan antarmuka saja, tetapi juga memperhatikan semua aspek yang berhubungan dengan interaksi antara manusia dan komputer. HCI ini kemudian berkembang sebagai disiplin ilmu tersendiri yang merupakan bidang ilmu interdisipliner yang membahas hubungan timbal balik antara manusia komputer beserta efek-efek yang terjadi di antaranya. Yang ketiga, tujuan interaksi manusia dan komputer. Apa sih tujuannya dari interaksi manusia dan komputer? Tujuannya adalah untuk menghasilkan sistem yang bermanfaat atau usable dan aman. Artinya sistem tersebut dapat berfungsi dengan baik. Sistem tersebut bisa untuk mengembangkan dan meningkatkan keamanan safety, utilitas kegunaan, dan efektivitas dan efisiensinya. Konteksnya tidak hanya pada perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga mencakup lingkungan secara keseluruhan, baik itu lingkungan organisasi, masyarakat kerja, atau lingkungan keluarga. Sedangkan utilitas mengacu kepada fungsionalitas sistem atau sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerjanya. Ketergunaan atau usability di sini dimaksudkan bahwa sistem dibuat tersebut digunakan agar mudah dipelajari baik secara individu ataupun secara kelompok. Komponen interaksi manusia dan komputer. Apa sih komponen-komponennya gitu? Yang pertama itu adalah yang pasti manusia ya. Manusia merupakan pengguna user yang memakai komputer atau sistem tersebut, di mana manusia tersendiri memiliki karakter dan perilaku yang berbeda-beda dengan kebutuhannya dalam menggunakan komputer. Karena banyak manusia itu menggunakan komputer hanya untuk menggunakan internet atau tugas ya atau apapun yang lain. Yang kedua, komputer merupakan peralatan elektronik yang tersendiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga, interface. Manusia dan komputer berinteraksi melalui antarmuka yang ada di dalam sistem komputer yang memungkinkan manusia berhubungan dengan komputer. Selanjutnya, interaksi manusia dan komputer juga punya sejarah.
Komputer pertama kali diperkenalkan secara komersial pada tahun 50-an. Mesin ini sangat sulit dipakai dan tidak praktis, disebabkan karena komputer merupakan mesin yang sangat mahal dan besar pada zamannya. Hanya dipakai di kalangan tertentu, misalnya para ilmuwan, ahli-ahli teknik, dan orang-orang kaya lah pada zaman itu. Yang kedua, komputer pribadi atau PC diperkenalkan pada tahun 70-an. Dengan ini perkembangan penggunaan teknologi ini secara cepat dan mengagumkan ke berbagai penjuru kehidupan. Kemajuan teknologi tersebut mempengaruhi juga rancangan sistem. Sistem rancangan dituntut harus bisa memenuhi kebutuhan pemakai. Sistem harus mempunyai kecocokan dengan kebutuhan, dan suatu sistem yang dirancang harus berorientasi kepada pemakainya. Para peneliti akademis mengatakan suatu rancangan sistem yang berorientasi kepada pemakai yang memperhatikan kapabilitas dan kelemahan pemakai ataupun sistem komputer akan memberikan kontribusi kepada interaksi manusia dan komputer yang akan menjadi lebih baik. Maka pada pertengahan tahun 80-an diperkenalkanlah istilah Human Computer Interaction atau singkatannya HCI. Dalam bahasa Indonesia ya interaksi manusia komputer gitu. Nah, di sini ada juga komponen yang mempengaruhi usability gitu. Menurut Nielsen pada tahun 2003. Di sini ada learnability atau kemampuan pembelajaran. Nah, yang pertama tuh seberapa mudah mempelajari suatu sistem. Terus seberapa cepat untuk menguasai sampai mahir. Bagaimana kemampuan pemakai mempertahankan pengetahuannya setelah jangka waktu tertentu. Terus yang kedua, throughput, tolak ukur keluaran. Yang pertama, seberapa cepat suatu tugas dikerjakan. Terus yang kedua, seberapa banyak kesalahan apa saja yang dibuat pemakai. Yang ketiga, seberapa banyak orang yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahannya. Yang ketiga, attitude atau perilaku. Nah, ini yang paling penting. Kepuasan pemakai terhadap sistem. Yang kedua, tuh manfaat yang dirasakan oleh pemakai terhadap sistem. Yang ketiga, berapa lama sistem dipakai oleh pemakai. Nah, yang keempat, flexibility atau close lah ya bahasanya. Nah, seberapa besar kecocokan sistem dengan keahlian seorang pemakai. Nah, yang kedua, fleksibilitas sistem dirubah untuk memenuhi jalan kerja yang berbeda atau perbedaan level dari suatu ahli. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Jika ada salah kata atau perkataan saya yang kurang berkenan, semoga ilmu yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Jadi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.